Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Afika Kotrunada dengan MPM 20012010003, 2. Junita Pramitasari dengan MPM 20012010006, 3. Betaria Novila Ananda Putri dengan MPM 20012010027, dan 4. Sumrotul Liana dengan MPM 20012010035. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang proyek citizen kami yang mengangkat tema permasalahan sistem zonasi PBDB dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa itu kebijakan zonasi? Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional dengan lebih menekankan dominan dalam penerimaan peserta didik baru dari jalur zona atau jarak antar tempat tinggal menuju ke sekolah. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Latar belakang munculnya kebijakan zonasi. Hal utama yang melatar belakangi munculnya sistem zonasi adalah dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan yang dapat memperlebar jurang kesenjangan di sektor pendidikan Indonesia. Sekolah unggulan biasanya berisi murid-murid dengan kemampuan akademik bagus atau berasal dari keluarga yang lebih sejahtera. Kebalikan dengan sekolah non-unggulan, berasal dari murid yang berkemampuan akademik yang kurang. Pada dasarnya, sekolah negeri menyediakan pelayanan publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa ada eksklusivitas dan diskriminasi. Bagaimana sekolah sistem zonasi? Sistem zonasi akan mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak atau radius lokasi rumah siswa dengan sekolah. Apabila jarak rumah siswa dekat dengan sekolah, ia berhak memperoleh layanan pendidikan dari sekolah. Siswa memiliki hak untuk bersekolah dengan jarak yang dekat. Lalu, apa yang melandasi kebijakan sistem zonasi? Menurut Pendikbud, kebijakan zonasi diambil sebagai respon atas terjadinya kasta dalam sistem pendidikan yang selama ini ada, karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, landasan yuridis. Yang pertama, Permendikbud nomor 20 tahun 2019 atas perubahan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Yang kedua, Pasal 5 Ayat 1 yang mengatur tentang tata cara penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring atau daring. Ayat 2, dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan atau luring. Yang ketiga, Pasal 3 Ayat 2, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi penerimaan peserta didik baru, antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan jumlah peserta didik, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Yang keempat, Pasal 16 Ayat 6, selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Otonomi daerah. Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Pasal 31 ayat 3, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Arah kebijakan zonasi, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri, meningkatkan keberagaman peserta didik di suatu sekolah,
mencegah penumpukan SDM berkualitas dalam suatu wilayah, membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran, dan mendorong Pemda dalam pemerataan kualitas pendidikan. Kendala dari sistem zonasi. Beberapa permasalahan sistem zonasi PPDB meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi PPDB, serta masih kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Keuntungan dan kerugian masuk jalur zonasi. Keuntungannya: 1. Menghapuskan stigma sekolah favorit. 2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. 3. Membuat akses pendidikan lebih merata. 4. Menghemat waktu dan biaya. Dengan jarak sekolah yang lebih dekat dengan jarak rumah, anak juga bisa lebih menghemat waktu sehingga tidak akan terlambat ke sekolah. Kerugian: pilihan sekolah siswa lebih terbatas, membuat siswa tidak semangat belajar, ruang lingkup yang terbatas. Jika siswa bersekolah jauh dari tempat tinggalnya, ia bisa mendapatkan lingkungan baru dan teman-teman baru. Sementara, dengan sistem zonasi, siswa kemungkinan hanya akan memiliki ruang lingkup dan pertemanan terbatas, dan hanya itu-itu saja. Perubahan peraturan tentang PPDB. Dalam Permendikbud terbaru terkait PPDB, pemerintah pusat memberikan fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, atau jalur lainnya, dapat berupa jalur prestasi. Presentasinya pun berubah menjadi sebagai berikut. Permendikbud PPDB sebelumnya. Permendikbud nomor 51 tahun 2018 diubah menjadi Permendikbud nomor 20 tahun 2019, yaitu jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi maksimal 15%, jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Permendikbud PPDB terbaru, Permendikbud nomor 44 tahun 2019, yaitu jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 5%. Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini dengan demikian maksimal 30%. Kami mengajukan kuesioner kepada beberapa siswa sekitar tentang adanya sistem zonasi dan ini beberapa tanggapan mereka. Pendapat setuju. Pertama, sistem zonasi dapat memudahkan siswa mendaftar sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Kedua, mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam aspek pendidikan, karena biasanya dalam sekolah favorit hanya diisi oleh murid-murid pintar. Ketiga, tidak akan terlambat ke sekolah karena jarak rumah ke sekolah dekat. Keempat, sistem zonasi memiliki dampak jangka panjang yang baik karena adanya pemerataan kualitas pendidikan. Pendapat tidak setuju. Pertama, banyak siswa atau siswi yang ingin bersekolah di sekolah impiannya. Namun karena faktor zonasi dan jauh dari daerah atau tempat tinggalnya jadi tidak bisa. Kedua, peluang jalur prestasi menjadi lebih sedikit dibanding jalur zonasi. Ketiga, lingkungan sosial dan lingkungan pertemanan yang menjadi sempit. Keempat, rasa kompetitif dan motivasi siswa untuk belajar jadi berkurang karena tidak bisa masuk sekolah impiannya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.